Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Suara saya kedengaran jelas gak ya? Iya, suara saya kedengaran jelas gak teman-teman? Jelas, Kak. Oke, mungkin kakak admin bisa direcord. Jadi untuk pertemuan ke-8 sampai ke-10, jadi ada titipan panitia yang harus saya sampaikan terkait dengan praktek magang. Karena nanti tugas kita akan mengacu ke sana teman-teman. Jadi ini kan masih ada hubungannya sama komunitinya teman-teman. Nah, teman-teman ada ibaratnya tugas tambahan selain untuk promosi akun teman-teman sendiri kayak gitu. Jadi ini titipan panitia yang harus saya sampaikan duluan. Tapi sebelumnya presensi bisa di-share dulu. Ini masih eh 5 partisipan Kak. Gimana Kakak admin? Apakah saya sampaikan di belakang nunggu partisipannya ngumpul semua atau saya sampaikan di awal Kak? Bisa di belakang aja, Kak. Oke, kalau di belakang saja saya sampaikan materi saya dulu ya kalau gitu ya. Mungkin bisa saya share screen. Saya izin share screen Kak admin. Oke, share screen saya kelihatan nggak teman-teman? Kelihatan, Kak. Oke, saya mulai ya. Sorry ya, saya agak nggak enak badan jadi terus ditambah tadi habis meet juga sama apa itu pimpinan kampus. Jadi memang ada beberapa hal yang dibahas tadi karena mau apa itu mau penerimaan udah jalan penerimaan mahasiswa baru ya jadi ada yang beberapa yang mau dipersiapkan. Oke, saya mulai teman-teman. Jadi sehubungan dengan kemarin yang saya sampaikan ke teman-teman kalau materi saya yang hari ini itu membahas tentang meningkatkan follower organik ya. Jadi kita pahami dulu khususnya di TikTok. Bentar ya teman-teman. Oke, jadi khususnya di TikTok, teman-teman ini saya sekilas aja ya apa itu TikTok. Sebenarnya ini karena saya bikinnya apa itu berdasarkan runtutan modul dari modul. Jadi saya hanya bahas sekilas aja apa itu TikTok. Jadi TikTok itu awalnya tahun 2016 teman-teman. Jadi masih lebih dulu Instagram dibandingkan TikTok jauh sebelum itu. Nah, TikTok ini memang spesialis untuk video pendek dengan desain portrait video. Nah, mengapa TikTok populer? Ini karena apa ya? Ya, satu fenomena kejenuhan juga dari berbagai audiens yang melihat konten panjang dan audiens sekarang itu adalah tipikal audiens to the point and strict kayak gitu. Jadi ingin ke poin dan intinya tanpa harus berlama-lama nonton video puluhan menit hingga berjam-jam kayak gitu. Dan TikTok menghadirkan sesuatu yang lain hingga akhirnya mau tidak mau Instagram pun kemudian beberapa sosial media lain mengikuti format konten yang disajikan oleh TikTok, yaitu berupa Reels ataupun short video. Jadi target audiensnya TikTok. Sebenarnya TikTok ini memang begini teman-teman. Jadi saya karena sering baca berita di luar negeri ya. Jadi yang saya amati TikTok di Cina dan TikTok di luar Cina itu sangat berbeda. Jadi bedanya apa? Memang TikTok ini kan setiap regionnya ada ya. Jadi setiap negara itu kalau nggak salah negara tertentu ya biasanya kawasan istilahnya. Dari kawasan-kawasan tertentu itu ada kantor officialnya TikTok. Nah untuk TikTok bahkan di Amerika maupun Indonesia saya bandingkan dua itu ya. Amerika dan Indonesia ini algoritmanya sama kayak gitu. Jadi algoritmanya adalah algoritma entertainment bukan algoritma education. Nah, algoritma entertainment ini di satu sisi memang menguntungkan pengusaha entrepreneurship untuk meningkatkan aktivitas kapitalismenya kayak gitu. Jadi berusaha mendorong konsumerisme itu
sangat apa ya menguntungkan bagi para kapitalis khususnya. Saya bilang kapitalis saja. Kalau pengusaha kan nggak semua pengusaha kapitalis. Jadi para kapitalis ini termasuk juga industri entertain ini terhibur dengan audiens-audiens muda yang loyal ini kayak gitu. Mulai akhirnya kebijakan-kebijakan dari beberapa negara yang saya tahu Australia itu akhirnya untuk secondary education itu bahkan tidak dianjurkan atau bahkan di-ban identitinya untuk tidak bermain sosial media. Jadi primary and secondary education di Australia itu tidak boleh bermain sosial media. Jadi yang boleh bermain sosial media adalah college college student atau teman-teman yang 17 tahun, 18 tahun ke atas lah. Kayak gitu. Biasanya college student. Jadi ada perbedaan ya antara apa ya mahasiswa di sini dengan Australia. Kalau di Australia itu teman-teman bachelor itu ada yang with honors, ada yang non honors. Nah, kalau yang with honors biasanya itu setahun teman-teman masuk college student dulu kayak gitu. Jadi setelah itu baru teman-teman masuk bachelor degree. Kalau di sini kan nggak habis SMA ya bisa D3 ataupun mulai D1 ya, D1, D2, D3 sampai hingga S3 sampai S3 jenjangnya kayak gitu. Jadi makanya kenapa yang saya soroti beberapa akhir-akhir ini itu adalah fenomena brand rot ini. Nah, fenomena brand rot ini yang sebenarnya teman-teman bisa manfaatkan kayak gitu. Memang ya dari sisi psikologi ini sangat buruk, tapi dari segi marketing ini sangat baik kayak gitu. Kenapa? Akhirnya kita sebagai seorang marketer, sebagai seorang konten kreator tidak terlalu dipusingkan dengan durasi konten yang lama. Jadi kita secara pekerjaan itu memang dibuat lebih singkat secara time productionnya. Namun secara tuntutan itu menjadi jauh lebih keras. Karena apa akhirnya? Konten marketing sekarang bergeser menjadi model advertising marketing. Jadi bagaimana seorang konten kreator ini dituntut untuk membuat iklan dalam bentuk yang lebih menarik. Nah itu. Jadi ini yang fenomena yang harus bisa teman-teman manfaatkan sebenarnya mulai saat ini ya kayak gitu. Jadi harapannya saya akan pantau terus saluran teman-teman sosial media teman-teman. Ya harapannya satu ya, harapannya adalah teman-teman punya apa ya growth setelah ini kayak gitu. Jadi tidak sia-sia lah apa yang kita rutinkan selama hari Selasa Rabu ini selama beberapa bulan. Itu ya. Tuh untuk TikTok. Nah, bagaimana dengan konten yang menarik kayak gitu? Jadi sebenarnya karena ini ya satu algoritma kedua saya nggak tahu ya kenapa tontonan-tontonan tidak bermutu. Mungkin ya kalau di dunia media itu ada namanya bad news is good news kayak gitu. Itu salah satu ideologi kapitalis juga yang mengatakan bahwa berita buruk itu jauh lebih laku daripada berita baik. Dan hal ini pun mungkin juga secara riset teramini dari beberapa survei atau penelitian di jurnal yang menyatakan bahwa konten humor yang cenderung untuk apa ya jahil atau mengerjai temennya, kemudian konten-konten challenging, social eksperimen, konten-konten yang mungkin ini minim nilai edukasinya, yang mungkin yang cukup bagus ya tutorial, tapi nggak semua tutorial ya yang di sini ya tutorial-tutorial life hack aja yang biasanya naik, tapi itu jarang dibandingkan dengan video humor. Saya masih menyaksikan bahwa reach atau jangkauan konten yang sangat bagus itu ya kayak Lambe Turah, kemudian konten-konten humor, kucing yang joget-joget, walaupun saya juga suka ya, itu jauh lebih diminati dibandingkan konten-konten serius kayak gitu. Nah, konten-konten ini yang sebenarnya apa ya perlu ditangkap peluangnya oleh setiap konten kreator untuk membentuk ciri khas atau branding sehingga mendapatkan perhatian audiens yang lebih luas. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, dari sini strategi bagaimana cara membuat konten ya selain shadowing, mirroring itu kan beberapa strategi yang umum diterapkan oleh beberapa agensi maupun konten kreator dalam pembuatan kontennya.
Namun di sisi lain juga strategi pembuatan konten itu yang paling penting adalah narasi yang ingin disampaikan apa, serta visualisasi. Jadi ada dua, narasi dan juga visualisasi. Ada orang yang jago mendongeng, tapi mungkin pakaiannya lusuh atau mungkin tampilannya tidak menarik. Ada yang tampilannya menarik tapi tidak jago mendongeng. Nah, kayak gitu ibarat. Teman-teman makanya untuk tidak semua orang yang punya branding bagus itu bisa menarik kayak gitu. Jadi teman-teman juga harus menggabungkan antara tiga ini ya. Pertama, narasi yang kuat, kemudian visual yang menarik, serta audio trending. Audio trending ini menurut saya opsional, menyesuaikan dengan musik. Tapi kalau di beberapa paham di editor bahwa beberapa hal yang memang sulit adalah mencari musiknya dulu baru membuat kontennya. Ada yang seperti itu, berangkat dari musiknya dulu untuk membuat konten. Setelah ketemu musik yang cocok baru membuat konten visualnya. Ada yang dari visual dulu baru mencari mencari audio yang tepat kayak gitu. Itu ya. Jadi editing yang kreatif ini sebenarnya dapat meningkatkan daya tarik konten secara signifikan. Ini juga yang sering kita alami ya, bagaimana dalam membuat konten teman-teman mengikuti tren ataupun challenge yang ada saat ini sehingga teman-teman dapat kebagian remahan visibilitas dari yang menciptakan tren juga bisa. Jadi kemampuan untuk menyesuaikan konten dengan musik trending ataupun visual yang trending kayak gitu untuk menarik followers. Ini namanya strategi biasanya shadowing ataupun mirroring. Itu. Nah, selain audio, visual, kemudian juga narasi yang bagus, tentu ada namanya interaksi yang sudah pernah kita bahas. Jadi interaksi dengan pengguna lain, kecepatan teman-teman dalam merespon komentar, kemudian mendorong audiensnya untuk share konten teman-teman dan juga mendorong konten teman-teman untuk tidak dipublikasikan hanya di satu platform saja, tapi di berbagai platform. Ini sebenarnya memang secara umum dapat meningkatkan interaksi kayak gitu karena setiap platform itu punya strateginya masing-masing dan berinteraksi dengan pengguna lain memang dapat meningkatkan visibilitas akun. Ada beberapa akun yang mungkin teman-teman tahu seperti admin Tokopedia atau adminnya Sinamotcom itu selalu komentar di akun-akun lain atau postingan-postingan lain dan bisa menjadi komentar teratas. Itu juga bisa menjadi strategi teman-teman untuk meningkatkan visibilitas konten teman-teman, visibilitas akunnya teman-teman. Jadi membalas komentar, mengikuti pengguna yang relevan, menggunakan fitur duet, postingan duet itu juga bisa kayak gitu. Nah, kemudian sebenarnya yang mengulang beberapa aja ya. Jadi pentingnya juga memakai hashtag. Ada beberapa platform yang bisa digunakan untuk riset hashtag. Mungkin kalau yang gratis bisa pakai Google Trend atau pakai Semrush atau HubSpot. Itu bisa dipakai hashtag-hashtag ini juga bisa, tapi jangan kebanyakan. Biasanya hashtag yang dihitung SEO-nya itu biasanya 3 hashtag pertama saja. Nah, menggunakan kemudian juga kombinasi antara hashtag dan juga niche yang tepat sehingga nanti kontennya works di dalam algoritma sosial media yang teman-teman jalani saat ini. Ini juga yang sudah saya sampaikan tadi mendorong komentar. Jadi CTA itu tidak selalu harus penjualan, tapi CTA ini juga bisa dorongan untuk audiens itu berkomentar, share konten teman-teman. Jadi ini interaksi yang sebenarnya CTA yang cukup soft selling kayak gitu dengan polling, menanyakan pendapat atau mendorong konten apa, request konten yang ingin dibuat sehingga audiens teman-teman tuh merasa dihargai kehadirannya di akun teman-teman. Nah, ini juga yang saya sampaikan kemarin ya. Ini yang
paling sulit dalam dunia konten, yaitu adalah konsistensi. Sorry ya, saya agak gak enak badan ya. Jadi saya embut kalau batuk bener daripada ganggu teman-teman. Nah, konsistensi ini yang salah satu menurut saya yang paling sulit. Kenapa? Karena ini yang paling susah kayak gitu. Kita aja untuk yang muslim mungkin sholat 5 waktu itu udah challenging sekali, apalagi ditambah dengan apa ya? Ditambah dengan aktivitas yang lain kayak gitu, posting 3 sampai 5 kali seminggu, kemudian menganalisis insight itu juga membutuhkan waktu dan juga sumber daya, kemudian creating konten, membuat COC maupun COE di akun kita itu juga merupakan satu effort tersendiri lah. Juga menganalisis kinerja konten juga harus sering-sering teman pantau, meskipun saya juga akhir-akhir ini juga jarang mantau ini kayak gitu karena kesibukan ya kayak gitu kan. Tapi ya untuk teman-teman yang untuk teman-teman yang bekerja sebagai full time content creator ini hal yang penting kayak gitu. Jadi mulai dari menganalisis reach, demografi audiens, melihat audiens mana yang aktif ke konten teman-teman, kemudian mengatur ulang CTA, ya gitu. Mengatur juga funnelingnya, funneling marketing yang teman-teman desain, itu juga merupakan hal yang penting kayak gitu. Kemudian tak kalah penting juga adalah jadi mengambil strategi berdasarkan data. Ini sudah sebenarnya paradigma lama ya, mulai tahun 2018-an belakang sampai sekarang banyak data driven, akhirnya strategi berdasarkan data ini penting. Jadi ya harapannya teman-teman tidak mengambil keputusan itu hanya berdasarkan feeling saja, namun juga berdasarkan data maupun juga arah minat audiens teman-teman dari berbagai data-data yang telah teman-teman ambil. Yang paling simpel yang seperti survei, polling, kemudian jajak pendapat. Itu kan merupakan hal yang paling lumrah ya, yang sering dilakukan oleh konten kreator untuk menggali ide dan needs and wants-nya audiens terhadap kontennya teman-teman. Jadi harapannya teman-teman memposting konten tuh punya proporsi proporsi mana konten yang memang by design, mana konten yang memang by request audience, mana yang by request sponsor. Itu juga teman-teman harus alokasikan waktunya, alokasikan kuota postingannya sehingga nantinya sosmed teman-teman tidak bersifat monoton atau kadang ya ada yang terlalu apa ya muak karena terlalu banyak iklan kayak gitu, itu juga bisa menjadi sesuatu yang membuat teman-teman ditinggal oleh audiens teman-teman. Oke, mungkin itu teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk meningkatkan follower konten ya. Jadi ini sebenarnya poin utamanya adalah merefreshment lagi apa yang sudah saya sampaikan sebelum-sebelumnya, dan juga yang paling penting adalah meningkatkan konsistensi teman-teman, yaitu jadi mendorong konsistensi teman-teman untuk bertindak mencapai tujuan apa yang ingin teman-teman capai pada pelatihan ini. Ya itu. Ya harapannya meskipun kadang kondisi itu naik turun ya teman-teman. Kondisi tidak selalu sesuai dengan harapan kita semua. Kayak gitu. Ada yang mungkin sakit, ada yang load pekerjaannya lagi tinggi sehingga kurang konsen dengan pelatihan ini. Ada yang juga teman-teman ini mungkin punya pekerjaan sampingan atau merawat orang tuanya yang sakit macam-macam kan kayak gitu. Tapi harapannya adalah setiap yang teman-teman lakukan di pelatihan ini harapannya adalah teman-teman bisa sedikit demi sedikit berkembang dan juga mendapatkan manfaat terbaik dari pelatihan ini. Itu ya teman-teman. Ad- Dari materi ini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya lanjut ke yang ingin disampaikan panitia. Ini untuk penugasan juga. Jadi penugasan akan saya arahkan sesuai dengan guidance dari panitia. Dari materi ini dulu ada yang mau ditanyakan? Mungkin saya Kak mau bertanya sedikit.
Oke kak, silakan kak, langsung aja. Sorry ya saya mood ya, kadang saya sering batuk soalnya. Iya, nggak apa-apa. Jadi gini Kak, emang benar sih Kak, untuk konsisten itu sulit banget Kak. Dan udah terjadi juga di saya gitu. Jadi emang konsisten tuh harus memiliki niat yang kuat gitu ya buat konsisten. Nah, pertanyaan saya itu bagaimana gitu Kak, cara agar bisa selalu konsisten. Dan kan kalau misalnya kita buat konten itu kan ada storytelling ya. Nah, storytelling kan bisa jadi hal yang eh, nilai tambah gitu ya bagi konten kreator. Nah, bagaimana itu cara agar saya bisa storytelling gitu? Karena saya juga masih bingung gitu cara storytelling itu gimana, mau nyeritain apa gitu. Jadi pertanyaan saya dua itu. Bagaimana cara agar bisa atau selalu konsisten, dan yang kedua bagaimana cara agar bisa eh, storytelling gitu. Mungkin itu aja Kak. Terima kasih. Oke, thank you kak. Jadi saya memang ini ya, jadi ini sharing ya, bukan saya jauh lebih konsisten atau kayak gimana ya, kayak gitu ya. Jadi konsistensi ini kalau selama saya ini ya bergelut di dunia konten maupun di pekerjaan ya, satu motivasi terkuat teman-teman apa itu? Selama saya menjalani pekerjaan ya hampir berapa tahun, 10 tahun ini kayak gitu. Yang saya rasakan ada 5 motivasi utama seseorang itu bekerja atau do something lah, melakukan sesuatu. Pertama, karena apa? Karena iman, karena keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa, keyakinan terhadap agama teman-teman. Contoh, teman-teman bersedekah kayak gitu. Motivasinya apa? Motivasinya kan motivasi akhirat atau hidup setelah kematian. Motivasinya pahala kayak gitu. Itu yang pertama ya. Pertama Tuhan. Kedua, motivasi keluarga. Biasanya ini motivasi pride atau kebanggaan dalam tanda kutip gengsi kayak gitu. Contoh, teman-teman kuliah sarjana kayak gitu agar membanggakan keluarga. Nah, fokusnya adalah apa? Oh, aku pengen banggakan keluargaku. Sulit atau tidak sulit kayak gitu, saya harus bisa melakukan. Saya harus lulus IPDN, saya harus bisa jadi taruna Akmil, Akpol. Itu ya motivasi kedua keluarga. Ketiga, motivasi keuangan, uang kayak gitu. Ini yang paling sering. Menurut saya tiga ini ya. Yang terakhir ini ya motivasi uang ya. Terus ini yang motivasi motivasi yang rendah tapi tidak terlalu rendah kayak gitu. Motivasinya uang, wajar lah teman-teman bekerja untuk bertahan hidup. Yang terakhir adalah biasanya motivasi terakhir ini yang rendah menurut saya. Motivasi karena yaitu adalah iri dengki. Nih, kayak gitu. Empat ini yang biasanya dijadikan orang untuk melakukan do something. Paling bawah ya, orang melakukan sesuatu karena ingin balas dendam atau tidak ingin terlihat lebih jelek dibandingkan pesaingnya. Gengsi, iri dengki. Ya iri dengki itulah. Kayak gitu. Kedua, motivasi uang. Kayak gitu. Mendapatkan materi. Yang ketiga, motivasi keluarga, kebanggaan. Mau ke suami, istri, ke adik, kakak, orang tua. Motivasi kebanggaan. Kayak mungkin contohnya teman-teman, bapaknya teman-teman adalah seorang tentara kayak gitu dan teman-teman menjadi termotivasi untuk menjadi tentara karena ingin melanjutkan karir orang tua, menjaga kebanggaan sebagai seorang TNI contohnya. Atau teman-teman bapak teman-teman atau ibu teman-teman dosen atau mungkin pengusaha. Nah, itu juga bisa yang terakhir adalah ini motivasi yang paling tinggi yang mungkin tidak semua orang mampu ya. Bahkan saya juga belum sepenuhnya mampu adalah motivasi ke akhirat hidup setelah mati kayak gitu atau motivasi terhadap pahala dosa kayak gitu itu motivasi terhadap iman kayak gitu motivasi yang sifatnya spiritual jadi silahkan ditentukan teman-teman ada di tahap mana. Nah, untuk detailnya teman-teman bisa mungkin lihat aja di Google hierarki kebutuhan Maslow itu menurut saya walaupun teori lama itu masih relevan kayak gitu. Itu dilihat dari situ. Caranya konsisten adalah dengan meyakinkan bahwa saya ingin mencapai ke situ. Sudah itu aja. Orang yang konsisten itu adalah yang mau mencapai tujuan. Ibarat gini ya, kamu kepepet kayak gitu. Kalau mau, sebenarnya saya seorang kakak kayak gitu. Saya ingin bayar UKT adik saya. Mau nggak mau saya harus betah kerja demi uang agar saya bisa dapat bayar UKT adik saya. Contohnya kayak gitu ya. Itu contoh konsisten. Jadi pegang 4 motivasi yang kalian yakin. Kalau 4-empatnya nggak apa-apa, minimal salah satu. Kalau bisa 4-empatnya semakin kuat motivasinya. Itu ya. Jadi kesadaran terhadap 4 hal ini yang saya dorong kayak gitu. Itu ya.
Jadi silakan. Kalau yang teman-teman sukanya uang, materi ya dorong aja motivasinya ke situ. Biasanya saya motivasinya masih uang atau keluarga itu. Kalau udah motivasi Tuhan tuh biasanya ya kegiatan yang memang benar-benar sosial. Saya nggak mengharapkan apapun kayak gitu. Menjadi relawan atau apapun itu saya pernah beberapa kali dan benar-benar tidak mengharapkan apapun kecuali amal kebaikan itu aja. Terus yang kedua itu yang pertama terkait konsistensi ya. Terus yang kedua terkait apa Kak? Saya lupa tadi. Terkait storytelling Kak, Oh, bagaimana cara storytelling. storytelling yang baik gitu Bentar. ya. Mm-mm. Bentar. Saya ini meskipun agak teoritik ya, tapi basic gitu. Bentar saya sambil buka catatan ya. Nah, dalam storytelling, ini teori banget, teori tapi ini bisa teman-teman terapkan. Ada kalau di komunikasi ya, namanya ada struktur tiga babak. Jadi, ini adalah metode penulisan naskah yang membagi cerita itu dalam tiga bagian utama. Part satu itu setup atau dalam artian adalah membuat setting. Teman-teman penokohan lah ibarat. Ini teori bahasa Indonesia banget sebenarnya. Penokohan, pengkondisian. Terus yang kedua, konfrontasi. Babak kedua, ini perkembangan konflik dari tokoh utama. Yang terakhir, resolusi. Jadi untuk membuat storytelling yang menarik menurut saya ya, sepanjang pengalaman apa ya sependek pengalaman saya nulis ya nulis buku ataupun nulis skenario film itu ya melalui struktur tiga babak itu tadi meskipun ini sangat bahasa Indonesia sekali ya tapi kalau itu teoritisnya teoretiknya ya tapi kalau prakteknya nah membuat apa itu membuat storytelling yang menarik ya kalau saya ya kalau untuk konten selama teman-teman tidak didorong untuk menjadi orang lain sesuai dengan naskah yang diharapkan oleh sutradara teman-teman mendorong akun teman-teman untuk menjadi original adalah menjadi diri sendiri kayak gitu. Nah, gimana caranya? Orang yang bisa storytelling itu adalah orang yang banyak membaca. Kalau orang apa ya servernya ini minim informasi tidak ada informasi yang bisa dikelola prinsip kerjanya tuh kayak AI kenapa AI bisa terlihat sangat pintar atau terkesan sangat menguasai banyak hal karena dia menguasai seluruh sumber informasi yang ada di jaringan internet. Nah, tugas AI hanya mengolah informasi yang diinginkan oleh usernya, kayak gitu. Jadi, saran saya pertama banyak membaca, kedua selain banyak membaca, membaca itu tidak harus buku ya, kayak gitu. Ini yang mungkin membaca itu bisa dari teman-teman membaca situasi dari film, dari buku, dan juga teman-teman mungkin sering-seringlah memahami atau mendengarkan cerita orang lain. Itu salah satu juga menurut saya hal membaca. Nah, dari situ teman-teman akan memahami dinamika kehidupan di situ. Ketika teman-teman story-nya itu benar-benar apa ya, benar-benar hidup dan itu disampaikan dengan apa adanya, itu akan menjadi storytelling yang bagus kok itu. Jadi storytelling nggak muluk-muluk cerita yang wah dan lain sebagainya, tapi benar-benar ada dua. Kalau bisa biasanya storytelling tuh menangnya dua. Kalau nggak from zero to hero, polarisasi dari yang bawah ke atas banget, tak dari bawah ke puncak atau puncak ke bawah, itu namanya from zero to hero. Atau yang kedua adalah relatable. Banyak orang mengalami kisah yang teman-teman ceritakan. Sehingga akhirnya mendorong orang lain untuk berpartisipasi. Jadi bahasanya adalah menyatukan emosi. Itu ya dari saya ya tipsnya ya dua itu. Pertama bisa from zero to hero atau polarisasi itu tadi. Yang kedua adalah relatable. Nah, yang paling mudah menurut saya relatable itu. Pengalaman-pengalaman seperti teman-teman belajar. Itu kan pengalaman yang banyak orang alami. Contohnya kayak gitu ya. Gitu Kak. Baik Kak, terima kasih Kak. Sama-sama. Ada yang lain mungkin? Gimana yang lain? Cukup? Gimana teman-teman? Cukup? Saya geser ya share screen-nya ya. Ini banyak yang hadir ya. Ini karena ini harus saya sampaikan dan juga memang menjadi hal penting.
yang dititipkan panitia ke saya. Jadi yang ini minta tolong, oh mungkin bisa saya kirim di kolom chat. Teman-teman sudah terima PPT praktek apa tuh magang yang dari Phoenix, pet praktek magang sudah atau belum ya? Belum, saya kirim aja ya ke kolom chat ya. Oke, sudah saya share sambil jalan, saya sambil nyampaikan PPT-nya ya. Sudah masukkah filenya teman-teman ke kolom chat? Udah masuk filenya di kolom chat? Belum? Belum Kak. Oh iya, masih muter, gak apa-apa. Saya sampaikan dulu ya. Ya gitu. Jadi ini titipan panitia yang harus saya sampaikan. Jadi sehubungan dengan modul 8, 9, dan 10. Jadi beberapa penugasan akan diarahkan sesuai dengan ketentuan yang diadakan oleh Phoenix pelaku panitia penyelenggara kayak gitu. Dan bentuknya adalah praktek magang. Nah, jadi ini benefitnya. Jadi teman-teman, benefit yang akan teman-teman dapatkan ketika teman-teman berhasil mencapai misi yang akan nanti disampaikan. Jadi pertama, benefitnya teman-teman ini didorong untuk menjadi affiliate edu consultant di Phoenix Seven kayak gitu. Pertama itu, kedua, jadi untuk tugas-tugas ini sifatnya paid, berbayar based on performance. Jadi berdasarkan kinerja teman-teman yang ini nanti juga akan dikonversikan di nilai. Nah, untuk nilai saya sudah input nilai mulai modul 4 sampai modul 7. Teman-teman bisa cek di Excel-nya teman-teman di situ. Nah, memang rata-rata ya, tapi ada yang dua yang bagus dapat A, walaupun satunya Amin dan yang dapat A satu ya gitu. Menurut saya yang paling proper lah A itu. Jadi selamat buat teman-teman yang dapat A. Ayo. Itu ya. Ketiga, teman-teman bisa mendapatkan penghasilan kayak gitu. Ini yang tidak kalah penting adalah ya ini tugas utama adalah mengkomunikasikan produk Phoenix Seven menjadi tambahan nilai overall teman-teman juga. Jadi saya juga akan mengukur berdasarkan apa? Berdasarkan penjualan. Ini praktek real ya. Meskipun yang kita melalui dari produknya dari pihak penyelenggara. Terus kemudian ada pelatihan KYC, sosmed, dan juga lain-lain. Kemudian ada boost interpersonal dan juga surat rekomendasi. Nah, jadi saya mengenalkan sekilas kayak gitu. Brandnya yang kita jual nanti adalah skripsi hack atau bimbingan skripsi dari Phoenix. Nah, program ini merupakan promo. Bentar. Nah, program ini tuh program bimbingan, bukan job deskripsi yang itu yang saya baca. Jadi bimbingan ya kayak teman-teman ketemu dosennya. Nah, bedanya adalah teman-teman ini fasilitas untuk bimbingan skripsi tidak hanya melalui kampus, tapi dari pihak luar kampus. Nah, tujuannya adalah melayani pendampingan intensif bagi mahasiswa tingkat akhir yang ingin menyelesaikan skripsinya dengan lebih cepat. Jadi yang harusnya 6 bulan bisa jadi 3 bulan atau 2 bulan dengan bantuan layanan dari skripsi hack dari Phoenix ini. Jadi program ini nantinya berupa modul belajar, pendampingan analisis data, pendampingan penggunaan tools AI dan juga AI prompting untuk skripsi teman-teman dengan model consulting atau tatap apa itu dengan model wawancara seperti bertemu ya baik itu nanti rata-rata sih ketemunya via Zoom atau Google Meet. Nah, nanti teman-teman perannya apa? Teman-teman berperan sebagai affiliate marketing atau edu consultant di sini. Nah, perannya yang teman-teman harus lakukan
Ini adalah membuat konten untuk campaign program melalui media sosial pribadi teman-teman. Jadi selain mempromosikan teman-teman diminta oleh panitia untuk mempromosikan program ini di TikTok, IG Story, WA Story dan lain sebagainya. Untuk kontennya nanti untuk detail untuk asetnya nanti coba saya tanyakan ke panitia aset dan juga mungkin bantuan apa ya, bantuan informasi yang bisa diberikan. Ini filenya besar banget. Jadi mungkin nanti saya titipkan kakak admin ya untuk share di WA aja. Filenya besar banget ya masuk ya. Gitu. Terus kedua, membantu calon peserta untuk mendaftar. Jadi yang sudah tertarik lewat teman-teman diminta bantuannya untuk mengaplikan calon customer ini ke Phoenix. Nah, kemudian mengedukasi mahasiswa lain tentang manfaat program ini, mencapai target penjualan minimal 3 peserta per bulan. Saya kurang tahu ya ini berapa bulan. Yang jelas mungkin selama modul ini berarti ya satu anggap aja hitungnya 1 bulan ya. Jadi mencapai 3 peserta per bulan. Ya ini challenging lah, challenging buat teman-teman ya. Nanti teknisnya bagaimana untuk penilaiannya nanti saya akan koordinasi dengan pihak panitia. Nah, teman-teman ini komisinya adalah mendapatkan paid based on performance sebesar 7% dari purchase. Nah, jadi teman-teman dapat komisi sebesar 7% dari biaya yang dikeluarkan. Nah, untuk biayanya ini kita cek informasinya. Oh, belum belum ada, nanti bisa detail di kakak panitia ya. Nah, ini untuk target audience sudah dianalisiskan oleh pihak Phoenix. Nah, jadi kebanyakan yang memakai jasa ini itu adalah perempuan dibandingkan laki-laki. 70% perempuan, 30% laki-laki. Memang sasarannya adalah mahasiswa semester 6, 7, dan 8 dan ke atas. Dan nanti bimbingannya ini melalui online. Jadi ditargetkan memang untuk mahasiswa yang kesulitan mengerjakan skripsi, kemudian membutuhkan bimbingan dan support system, membutuhkan jadwal yang terstruktur, kemudian membutuhkan cara cepat untuk mengerjakan skripsi dengan bantuan AI dan memahami maksud revisi dari dosbing. Jadi ini yang akan ibaratnya jadi support sistemnya teman-teman dalam mengerjakan skripsi. Nah, alur edu konsultannya gimana? Ini ada teknisnya teman-teman. Nah, pertama teman-teman nanti membuat konten. Nah, itu nanti contohnya kontennya adalah ayo gunakan jasa skripsi dari Phoenix. Nah, nanti CTA-nya menggunakan nomor siapa. Nah, nanti ada di belakang kayak contoh atau bisa CTA-nya komen info buat yang ingin aku DM. Nah, kayak gitu contoh-contoh CTA-nya. Kedua, ketika leads ini sudah meminta informasi, maka selanjutnya teman-teman bisa mengirimkan template yang sudah disediakan. Nanti menyusul ini, kemudian teman-teman closing dari customer melakukan pembayaran, minta bukti transfer yang real, kemudian menginfokan link grup WA-nya dan juga link apa itu link redeem dan juga referral di akhir bulan untuk pencairan komisinya. Nah, ini USP ya. Kenapa program ini penting untuk dipromosikan dan dipakai oleh audiens ya. Terutama buat cepat lulus, pendampingan yang terstruktur, biaya kuliah berkurang karena jauh lebih cepat lulus, mengurangi beban pikiran dan finansial kayak itu dan bisa segera masuk dunia kerja. Inilah nanti teman-teman bisa apa itu bisa create masing-masing kontennya. Nah, ini yang diharapkan, apa yang changing mindset yang diharapkan, harganya mahal nih nah, teman-teman sebagai seorang affiliate marketing, jadi diminta untuk pertama adalah selalu meyakinkan bahwa segmen pasar yang ini tepat dan ini adalah sesuatu yang terjangkau untuk teman-teman, untuk audiens. Jadi orang tua mahasiswa ini dianggap sebagai apa ya, program investasi agar anaknya segera cepat lulus kuliah. Nah, ya. Sedangkan ini mindset yang diharapkan. Jadi harapannya ini menjadi solusi lah untuk permasalahan mahasiswa yang kesulitan mengerjakan skripsi kayak gitu. Nah, ini yang disampaikan panitia. Jadi kenapa yang lebih yakin ya karena produk ini ya harapannya bisa membantu menjadi solusi nyata bagi teman-teman yang kesulitan skripsi kayak gitu. Terus kedua juga banyak yang dibutuhkan orang kayak gitu. Kemudian ketiga, artinya biaya lebih lebih terjangkau dan juga ini paket yang tepat karena
ada free trial, kemudian ada beberapa macam apa itu paket yang ditawarkan. Itu kurang lebih. Nah, ini yang perlu ditekankan bahwa ini sifatnya bimbingan skripsi bukan joki. Kalau joki teman-teman itu mengerjakan tidak pernah mengerjakan sama sekali. Nah, kalau ini pendampingan kayak gitu. Itu sih. Thank you teman-teman. Jadi itu yang disampaikan panitia ke saya. Praktek ini akan menjadi bahan atau apa ya, isu tugas yang akan nanti saya dorong untuk teman-teman bisa mencapainya. Jadi itu tantangan teman-teman di sini cukup real. Jadi ya 3 orang dari setiap teman-teman itu kalau sesuai PPT-nya ya. Nanti saya titipkan ke kakak admin untuk bisa dikirim. PPT-nya besar banget 15 mega soalnya. Jadi mungkin saya kirim di kolom di WA aja, saya titipkan ke kakak admin gitu. Jadi itu teman-teman ya, memang saya sebagai fasilitator di sini juga memfasilitasi pihak panitia untuk mencapai visi misinya juga ya kayak gitu. Jadi harapannya teman-teman tidak merasa keberatan meskipun ada target-target tertentu, kan sifatnya ini sifatnya adalah commission. Jadi kalau ketika teman-teman tidak mencapai target yang tidak ada masalah. Cuma ketika teman-teman mencapai target, teman-teman mendapatkan nilai yang lebih baik. Itu teman-teman. Mungkin ada yang mau ditanyain. Kalau untuk yang program ini teman-teman nanti bisa diskusi dengan kakak admin ya kayak gitu. Yang maksudnya teknisnya, aset-asetnya gimana. Tapi untuk materi saya fokus ke materi saya aja dulu. Untuk praktikum besok ya nanti yang mendukung itu, yang mendukung penugasan dari praktek itu. Jadi besok harapannya adalah ya karena ini sudah harus tune in ya dengan kegiatan yang berkaitan dengan program tadi. Harapannya setelah ini nanti saya bisa share lewat kakak admin ke grup untuk teman-teman bisa mendapatkan akses berupa aset materi yang juga perlu untuk dipromosikan, kemudian program-program keunggulannya tadi sudah beberapa dijelaskan. Nah, untuk tugasnya adalah ya memang tugasnya teman-teman membuat konten promosi terkait hal tadi itu aja. Udah itu. Nah, konten promosinya bebas, bisa bentuk story, maksudnya video ataupun gambar, bisa dipost di seluruh sosmednya teman-teman kayak gitu. Ya harapannya tugas ini selain untuk mendukung kenaikan followers teman-teman, juga mendukung ketercapaian apa yang sudah disampaikan panitia lewat saya kayak gitu. Itu teman-teman, ada yang mau ditanyain? Oke, itu ada di kolom chat ya untuk yang terkait programnya langsung bisa dengan kakak admin. Nah, nanti dengan program saya, penugasannya semuanya fokus ke tujuan yang sudah disampaikan ke panitia. Jadi saya akan membantu untuk mendampingi teman-teman dalam pembuatan konten marketingnya, melakukan analisis dan juga evaluasi kontennya. Itu ya. Jadi support dari saya adalah membantu pertama penggalian ide terkait konten marketing yang akan teman-teman buat. Kedua, terkait dengan analisis konten marketingnya, bagaimana kinerjanya. Terakhir adalah evaluasinya. Jadi harapannya, oh ya untuk kelompoknya sudah dibagi kemarin. Saya menyesuaikan aja. Kalau memang ini berkelompok, gimana? Ada yang bisa menjelaskan kelompoknya bagaimana ini teknisnya? Karena saya nggak ngikuti grup ya. Jadi ini sifatnya berkelompok atau mandiri atau individu? Izin masuk Kak Rusli. Iya, monggo Kak, silakan Kak. Mungkin bisa dijelaskan Kak. Saya juga biar tahu Kak. Oke, untuk mekanisme pelaksanaannya ini bisa individu dan kelompok, teman-teman. Kalau misalnya untuk individu bisa perorangan dan di list spreadsheet yang sudah saya kirimkan di grup itu ada KPI indikatornya masing-masing. Dan jika teman-teman ini individu, berarti indikator-indikator tersebut dicapai secara individu. Tetapi kalau misalnya teman-teman ingin berkelompok, bisa mencari teman-teman yang lain karena kelompok ini dibebaskan, teman-teman ini bisa mencari sendiri dan jumlah maksimalnya ada 10 anggota. Buat teman-teman yang ingin berkelompok tetapi belum menemukan temannya,
bisa tetap ngelis dulu namanya di spreadsheet yang telah saya share dengan format nomor absen, nama, dan kelompoknya itu ditulis D titik TikTok gitu. Nanti ya akan saya bantu untuk carikan teman-temannya gitu. Ada tambahan pertanyaan tambahan atau tidak? Silakan teman-teman, mumpung ada kakak admin yang bisa menjelaskan program. Mungkin bisa dijelaskan juga Kak untuk mendapat product knowledge ataupun aset-aset yang mendukung untuk membuat materi ini bisa didapatkan di mana Kak? Mungkin ada link G-Drive-nya atau apa Kak? Oh iya Kak, untuk materinya nanti akan kami share, akan kami buatkan juga grupnya dan itu open chat ya untuk peserta bisa ikut berpartisipasi di situ bukan hanya admin only yang hanya mengisi grupnya, tetapi grupnya itu nanti setelah pembagian supervisor yang ada di spreadsheet itu. Jadi target pertama hari ini teman-teman list dahulu, setelah itu kami dari tim admin membagi supervisornya setiap masing-masing anak. Nah, untuk target selanjutnya adalah pemindahan informasi melalui grup WA. Oh, gimana teman-teman? Ada yang belum jelas? Silakan langsung ditanyakan aja. Jadi nanti untuk teknisnya bersama kakak admin. Nah, untuk kontennya bisa dikumpulkan, di-share selain di-share di sosmed teman-teman juga dikirimkan linknya saja ke G Drive saya. Jadi saya ngeceknya dari link itu untuk tahu teman-teman sudah mengerjakan atau belum. Nah, nanti selain link kontennya, teman-teman bisa buat folder sama mungkin catatan itu yang mengerjakan kelompok berapa, namanya siapa aja. Jadi saya lebih mudah untuk mengeceknya. Kalau individu ya cukup satu orang, kalau berkelompok tuliskan nama anggota kelompoknya dengan lengkap. Gitu ya, teman-teman. Jadi dengan saya sifatnya mendampingi pembuatan konten ataupun juga mendampingi yang berkaitan dengan materi dari modul 8 sampai modul 10. Tapi untuk ketercapaian, untuk product knowledge dan lain sebagainya dengan kakak admin. Gitu ya teman-teman, clear ya. Untuk kelompoknya mau gimana Kak? Ini mau dibagi di sini atau teman-teman setelah pertemuan Zoom ini Kak? Untuk kelompoknya dari beberapa peserta, khususnya di TikTok ini udah ada yang mengelompok sendiri, Kak. Jadi mungkin bantuan dari saya yang pengen berkelompok dan belum ada kelompoknya cukup dikasih keterangan di belakang list namanya itu di TikTok gitu. Ada tulisan TikToknya. Nanti akan saya bantu carikan kelompoknya. Karena memang sebelumnya sudah ada yang berkelompok sendiri. Oke, itu untuk informasi program dari Phoenix ya teman-teman. Saya balik lagi untuk materi saya kayak gitu. Itu untuk Phoenix dan harapannya sesuai dengan apa yang saya sampaikan di minggu kemarin. Saya mau tanya progres ke beberapa orang dari sosmednya teman-teman sama salurannya teman-teman gimana? Ada mungkin yang sudah ada peningkatan atau yang stuck? Mungkin ada yang mau dikonsultasikan silakan teman-teman. Nanti juga berhubungan dengan penugasan yang ini. Itu ada yang mau di-sharingkan? Silakan. Ini gimana Kak Katmin? Mungkin ada pertanyaan di kolom chat, Kak. Iya Kak, izin masuk kembali. Untuk kelompoknya itu bebas ya teman-teman bisa dari beda divisi juga, baik itu beda divisi maupun upgrade dan basic kayak gitu. Oh ya Kak, mungkin saya juga mau nge-clearkan Kak. Ini jadi targetnya ke teman-teman kan ini kita template-nya gimana Kak? Kan minggu ini modul 8, 9, 10, kemudian masih ada. Jadi untuk masih ada project micro influencer itu di tanggal berapa ya Kak? Saya mau apa itu nge-line-kan agenda. Meskipun kemarin sudah dikirim Kak Sari ya, saya mau ngecek ulang aja Kak. Bentar saya lihat. Maksud Kak Rusli itu tugas akhir proyeknya. Iya, ini mau kan. Ini kan sampai tutorial 10 ini kan di saya itu kan 21 22 ya. 21 22 kan Kak. Nah, ini di masih ada apa itu?
masih ada project akhir sama demo day ini nanti gimana? Yang proyek akhir micro influencer ini nanti baru sama ini Kak atau gimana Kak? Mungkin bisa dijelaskan Kak. Setelah intinya setelah lecture dan tutorial 10 ini Kak mungkin. Jadi kan masih ada modul 11, project akhir sama demo day. Mungkin bisa disampaikan Kak biar saya clear juga Kak. Baik, Kak. Untuk modul atau materinya memang sampai pertemuan ke-10 saja. Dan untuk yang ke-11 maupun yang ke-12 itu untuk pembahasan penjelasan ke tugas akhirnya. Jadi sudah tidak ada materi penjelasan di pertemuan 11 dan 12-nya. Hanya berakhir di pertemuan modul 10. Seperti itu, Kak Rusli. Berarti untuk untuk yang pertemuan 11 sama 12 ini tadi pemateri nggak perlu hadir ya Kak. Ini pure forumnya peserta sama panitia atau gimana Kak? Atau tetap perlu hadir saya Kak di Zoom? Untuk yang proyek akhir ini, tetap ada mentor yang mendampingi peserta untuk melaksanakan bimbingan evaluasi terkait program atau proyek akhir yang dikerjakan, Kak. Tapi mungkin nanti akan ada kelonggaran karena mungkin 2 minggu sekali itu kebanyakan bisa dirubah jadi 1 minggu sekali seperti itu. Dan Oh, untuk teknis, ya, dan untuk teknis proyek akhirnya itu di Jumat ke minggu lalu, tim Phoenix sudah koordinasi dengan Kak Anissa juga. Mungkin dari Kak Rusri sudah ada informasi atau belum, Kak? Karena hmm. memang untuk detail proyek akhirnya itu nanti dari Kak Nisanya. Oke siap Kak. Berarti nanti saya koordinasi dengan tim Z ya kayak gitu. Oke. Bentar dulu sih Kak. Saya mau inline kan ini aja. Apa itu timeline aja. Oke. Yaitu teman-teman. eh Harapannya itu ya. Jadi teman-teman selain mengerjakan tugas yang di Phoenix, jadi ini inline ya. Teman-teman tidak mengerjakan 2 kali. Jadi teman-teman cukup ngirimkan linknya saja ke modul saya untuk penilaiannya. Sama daftar namanya ya. Karena ini ada yang berkelompok. Itu aja sih. Oke, cukup. Mungkin sama kakak admin kita bisa lanjut ke peserta. Gimana kak? Ada yang mau didiskusikan? Kita masih ada waktu. Mungkin ada yang mau tanyakan, silahkan untuk penilaiannya mungkin bisa ke kakak admin kayak gitu. Penilaiannya gimana kalau semuanya nggak mencapai minimal 3 itu kayak gitu atau gimana? Silahkan. Oh ya mungkin kak admin untuk absensinya sudah di-share kak. Ini belum di-share kak. Mungkin bisa di-share lagi kak. Absensi peserta. Untuk absensinya itu selalu sama, Kak. Bisa diakses peserta di diskusi grup. Oh siap-siap. Tak kira beda-beda linknya. Siap-siap. Udah absen semua ya? Ada yang belum? Saya lihat daftar pesertanya itu banyak, tapi ada yang beberapa belum hadir ya. Nggak apa-apa sih sebenarnya. Mungkin teman-teman sudah lihat nilainya. Ada yang mungkin keberatan, nilainya tidak sesuai dengan penugasan teman-teman. Bisa disampaikan. Mungkin kalau teman-teman sungkan menyampaikan di sini nggak apa-apa, teman-teman bisa WA saya aja. Nanti kalau memang saya cek ulang, ada yang memang saya kelewatan, teman-teman bisa komplain kayak gitu nggak apa-apa silakan komplain kalau ada yang kurang sesuai dengan penilaian saya. Oh nama saya kurang tahu kak kalau nama ini bisa di admin ntar ya saya cek mungkin ini kak admin bisa dibantu namanya kak mungkin ada yang belum kak ini kak Bona saya ngisinya sesuai daftar nama yang ada di spreadsheet itu kak kalau ada yang kelewatan bisa konfirmasi ke admin ya kak ada lagi silakan PC kakak admin yang namanya belum ada di spreadsheet untuk saya inputkan nilainya. Oke, untuk uploadnya tetap di sosmed masing-masing kayak gitu. Tapi linknya cukup satu saja perwakilan. Jadi tidak semua link dari setiap user yang dikirimkan gitu. Kalau uploadnya tetap ke masing-masing karena
teman-teman diharapkan lebih mendapat banyak jangkauan atau reach kayak gitu. Gitu Kak Dea. Lah kan kalau nggak sempat bertanya secara audio bisa langsung tanya di chat teman-teman. Ada Kak di grup di mana itu? Di schedule itu Kak. Nah, sheet 2-nya itu ada transkrip nilai Kak. Saya isi di situ. Oke, jadi dengan waktu yang tersisa ini untuk praktikum besok karena asetnya masih berjalan ya. Jadi besok silakan teman-teman baik individu maupun bertim silakan sampaikan konsep konten yang akan dibuat untuk project ini. Kayak gitu. Dengan sedetail-detailnya. Saya tidak membatasi berapa slide, harapannya adalah dengan sedetail-detailnya. Pertama, mencakup target audiens kan sebenarnya sudah ada ya, tidak perlu kalau mau diulang nggak apa-apa. Cuma yang menurut saya adalah dengan target audiens yang sudah disampaikan oleh Phoenix, teman-teman silakan buat konsep kontennya, mulai dari apa itu mungkin skripnya, konsep visualnya, audionya, kayak gitu. Silakan besok dipresentasikan ke saya. Saya akan cek dan juga berikan feedback ke teman-teman dengan harapan nanti bisa lebih works kontennya di sosmed ya teman-teman hingga bisa mencapai target penugasan ini. Gitu ya. Untuk besok teman-teman siapkan draft apa itu konsep kontennya. Jadi bukan draft konten tapi draft konsep konten. Jadi siapkan konsep kontennya besok teman-teman presentasikan ke saya kayak gitu. Kalau ini nggak ada batasan berapa menit, yang penting adalah saya pinginnya sedetail-detailnya. Itu aja ya. Karena ini benar-benar ada target penjualannya, diharapkan teman-teman bisa menyampaikan ke saya sedetail-detailnya. Itu ya. Mulai dari format konten, durasi, kemudian gambar apa yang mau diambil, sound apa yang mau digunakan, rencana bagaimana cara untuk men-share-nya, kapan share-nya, kapan waktu share-nya gitu ya. Oke, clear teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Besok itu ya, besok presentasi ke saya ya, konsepnya ya. Kak, izin bertanya, Kak. Ya, Untuk besok kan tugasnya itu membuat konsep konten terus dipresentasikan ya. Tapi kalau misalnya saya kan ada kelompok gitu ya, udah buat kelompok sama teman saya gitu. Nah, itu apakah kontennya itu harus satu kelompok itu sama buatnya atau sendiri-sendiri gitu, Kak? Mungkin itu aja. Terima kasih. kalau tergantung kesepakatan dengan teman-teman. Kalau teman-teman merasa banyak waktu longgar, silakan buat masing-masing boleh. Tapi kalau Hmm. memang tujuannya adalah ada tujuan di sini kan tujuan marketing ya. Sebenarnya Hmm. kontennya sama nggak apa-apa. Yang penting adalah dari kelompok ini berhasil untuk mencapai misi yang sudah disampaikan dari pihak panitia. Silakan mau kontennya Hmm. masing-masing, mau kontennya hanya satu satu kelompok. Menurut saya nggak ada masalah. Bebas gitu ya. Jadi saya kembalikan ke teman-teman mau buat contoh anggota kelompoknya 5 nih. Nah, kalau Hmm. sat, lima satu kelompok bikin 5 konten kan sama sama aja individu kayak gitu. Kayak gitu. Sama aja kan individu. Terserah. Tapi kalau harapan saya ya kalau satu kelompok bisa lebih dua lah kalau semuanya nggak satu dua. Tujuannya adalah untuk pembanding. Mungkin oh mungkin setelah saya lihat ternyata konten B konten konsep B ini lebih lebih layak untuk dibuat konten marketing dibandingkan yang A. Mungkin tujuannya itu untuk membanding ke saya. Tapi kalau tujuannya untuk mau dibuat dua-duanya juga boleh. Silahkan. Itu ya. Oke, terima kasih, Kak. Sama-sama Kak. Itu ya teman-teman ya. Jadi kalau yang berkelompok mau bikin satu konten aja boleh, mau bikin mau mengajukan 2 konten juga boleh. Nanti dari 2 konten itu mungkin dari kurasi saya, oh ternyata menurut saya hanya yang ini yang layak. Silahkan kalau mau diambil boleh. Kalau menurut teman-teman bahwa wah saya mau bikin dua-duanya juga nggak apa-apa. Kan targetnya target penjualan, target real kayak gitu. Bukan target konten. Oke.
Kak, izin tanya. Iya. Kalau misalnya satu kelompok bikin satu akun di IG, YouTube atau TikTok gitu boleh Kak? Terus dikelola Eh, bareng gitu. Jadinya tinggal upload masing-masing kalau punya konten gitu. Kalau saya sih nggak masalah sih. Sebenarnya adalah cara sebenarnya konten dipisah-pisah ini kan harapan dari pisah-pisah dari masing-masing akun ikut bantu share ini kan jangkauan yang luas ya. Tapi kalau mau dibuat seperti itu juga nggak apa-apa kalau saya. Asalkan itu tadi silakan dipertimbangkan dulu apakah dengan membuat akun satu untuk bersama ini dapat mencapai penugasan yang sudah disampaikan oleh Phoenix. Itu ya yang perlu dipertimbangkan. Kalau memang dirasa mampu, oke. Tapi kalau dirasa kurang, kurang menjangkau ini ya berarti teman-teman bisa posting di akun masing-masing. Gitu ya. Jadi kalau sudah pertimbangan penjualan, berarti yang goals paling tinggi adalah kalau cara ini tak pakai, ini mampu nggak capai target ini. Gitu aja. Besok ya bisa disampaikan ke saya kayak gitu pertimbangannya. Oh, saya jadinya bikin satu akun aja untuk bersama atau atau nge-share-nya masing-masing. Gitu ya. Gimana Kak Wildan? Iya Kak, paham. Terima kasih. Oke nih Kak Nanda. Untuk kontennya Kak, ini kalau dari saya Kak ya, mungkin satu akun bisa ngepost satu konten tap masing-masing kayak gitu. Bisa beda, bisa sama, tergantung kesepakatan apabila teman-teman berkelompok. Jadi silakan ditentukan, disepakati dalam satu kelompok mau membuat berapa konten. Contohnya hanya satu konten. Nah, kesepakatannya adalah satu konten yang telah dibuat nantinya mau di-share, membuat satu akun khusus kelompok atau mau di-share ke akun pribadi masing-masing dipertimbangkan yang paling penting adalah apakah ketika saya melakukan ini saya dapat mencapai target yang sudah disampaikan oleh pihak Phoenix. Itu ya teman-teman. Silakan teman-teman berpikir layaknya marketing di sini. Apakah dengan saya melakukan ini saya dapat mencapai target yang diberikan? Oke, gitu ya. Clear teman-teman? Ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, kalau dirasa cukup, saya akhiri pertemuan hari ini. Saya tunggu besok konsepnya. Silakan teman-teman nanti kalau udah masuk, silakan nanti walaupun belum ada saya, silakan langsung klik kolom chatnya untuk mendaftarkan atau mengurutkan urutan presentasinya. Kayak gitu. Baik individu maupun berkelompok. Gitu ya. Itu, walaupun saya nanti belum hadir di Zoom, harapannya teman-teman sudah punya urutan presentasi. Tuh, kedua, catatan saya hanya tadi, sedetail-detailnya. Jadi harapannya saya mendapatkan workflow yang jelas dan saya bisa melihat atau memperkirakan ini bisa mencapai tugas yang diberikan atau belum. Itu aja dari saya. Nah, selebihnya tinggal teman-teman masing-masing. Kan saya sifatnya di sini memberikan nasihat atau masukan aja. Nah, mau dijalankan, mau tidak, itu kan hak masing-masing teman-teman. Gitu. Tugas saya memberikan masukan dan juga menilai apa yang teman-teman lakukan selama pelatihan ini. Gitu ya teman-teman. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf ya apabila tadi saya terlambat 10 menit saya undur karena ada agenda kampus. Kemudian saya juga kurang enak badan sering batuk ini jadi saya sering beberapa kali di pertengahan presentasi saya mute daripada nanti suara batuk saya kedengaran jelas di speaker teman-teman. Itu. Thank you. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore teman-teman. Silakan dilanjutkan ke aktivitas yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Makasih, Kak. Makasih, Kak.